warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika, khususnya di materi kongruen bagian 1 mengenai kekongruenan bangun data bersama saya Janena. Perhatikan bangun datar berikut. Bangun datar yang ke-1 berbentuk jajar genjang. Bangun datar yang kedua berbentuk segitiga. Bangun datar yang ketiga berbentuk belah ketupat. Bangun datar yang keempat berbentuk belah ketupat. Bangun datar yang kelima berbentuk jajar genjang. Dan bangun datar yang keenam berbentuk segitiga. Dari sini, bangun datar yang kelima akan menempati bangun datar yang pertama atau ke-1. Bangun datar yang keenam akan menempati bangun datar yang kedua karena bentuk dan ukurannya sama. Bangun datar yang keempat juga akan memenuhi atau menempati bangun datar yang ketiga dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dua bangun datar kongruen jika keduanya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ada dua contoh dua bangun datar yang kongruen. Di sini ada trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut P, sudut C sama dengan Q, D sama dengan R. Di sini AB sama panjang dengan PS, BC sama dengan PQ, CD dengan QR, AD dengan RS. Sehingga syarat dua bangun datar yang kongruen yang pertama adalah di sini yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Masuki contoh soal yang pertama. Di sini terdapat trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Diketahui panjang AB sama dengan RS, panjang BC sama dengan PS, panjang CD sama dengan PQ, panjang AD sama dengan QR. Di sini juga kita mengetahui bahwa sudut C di sini sama dengan 75 derajat. Sudut D sama dengan 65 derajat, sudut S sama dengan 105 derajat, dan akan ditanyakan berapa besar sudut R. Dari gambar dari soal kita akan memperoleh bahwa panjang AB sama dengan RS, CD sama dengan PQ, BC sama dengan PS, dan AD sama dengan QR. Pada sisi-sisi pada bangun trapesium ABCD ternyata panjang atau bersesuaian dengan panjang sisi-sisi bangun trapesium PQRS. Jadi terbukti jika trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS, maka kita akan menggunakan bahwa sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut S, yaitu sebesar 105 derajat. Sudut C sama dengan sudut P, yaitu sebesar 75 derajat. Sudut D sama dengan sudut Q sebesar 65 derajat. Jumlah keempat sudut trapesium adalah 360 derajat, sehingga sudut R itu akan kita cari dengan 360 derajat dikurangkan dengan sudut S ditambah sudut P ditambah sudut Q, sehingga sudut R sama dengan 360 derajat dikurang 105
ditambah 65 ditambah 75 yaitu sama dengan 160 derajat dikurang 245 sama dengan 115, sehingga kita akan memperoleh besar sudut R yaitu 115 derajat. Di sini adalah menggunakan konsep kekongruenan untuk mencari salah satu sudut yang tidak diketahui. Kita akan memasuki contoh soal yang kedua. Di sini berbentuk soal pilihan ganda. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Gambar jajar genjang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Pasangan bangun yang kongruen adalah. Nah, di sini penyelesaiannya kita akan melihat dari segi sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Yang pertama, dari syarat sisi yang bersesuaian sama panjang keempat jajar genjang tersebut telah memenuhi. Tetapi kita akan melihatnya lagi dari segi sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, dari segi sudut-sudut yang bersesuaian, di sini yang memenuhi adalah gambar yang pertama dan yang ketiga. Karena sudut yang berdekatan jumlahnya itu 180. Yang memenuhi di situ adalah yang satu dan ketiga. Kenapa? Karena 40 ditambah 140 itu 180 derajat. Ya. Sehingga di sini kita menyimpulkan bahwa pasangan bangun yang kongruen adalah gambar yang pertama dan ketiga karena memenuhi syarat kekongruenan, ya. Jadi jawabannya adalah bangun datar atau pasangan bangun yang kongruen adalah gambar yang pertama dan yang ketiga. Yaitu di situ kita akan memilih jawabannya yang B, 1 dan 3. Selanjutnya kita akan bertemu di materi kongruen pada segitiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.